Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zuhdi Ernandi, peserta PPG Daljab tahun 2025 batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Nurul Islam Yayasan Al-Azizi Pamekasan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kita baca Fatihah bersama-sama. Semoga semua peserta didik di MI Nurul Islam selalu diberi kesehatan. Amin. Semoga selalu semangat dan giat untuk belajar. Amin. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang banyak, bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita bersama-sama baca surah-surah pendek terlebih dahulu. Baca surah An-Nasr. Sama. Surah An-Nasr.
Al-Aqli, Hamid Fikri Zain, Ahmad Kowian, Muhammad Syahdan Fadri, Afkalina, Husnul Khotimah, Nazilatul Rahmah. Anak-anak, siapa yang ingin menjadi warga negara yang hebat dan dicintai banyak orang? Yuk. Bagus. Nah, hari ini kita belajar PKN supaya kita tahu bagaimana caranya menjadi warga yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Ingat ya, belajar PKN bukan cuma untuk nilai, tapi supaya kalian bisa jadi anak yang berani berkata jujur, menghormati orang lain, dan membantu teman. Coba bayangkan kalau semua orang di Indonesia seperti itu, pasti negara kita damai dan maju. Selanjutnya, sekarang akan belajar keragaman budaya di lingkungan kita. Keragaman budaya di lingkungan kita. Dengarkan. Tujuan pembelajaran setelah belajar nanti kalian harus mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman budaya di Indonesia. Contohnya seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, makanan khas, dan upacara adat. Nanti setelah belajar kita harus bisa menunjukkan sikap menghargai perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai agar persatuan Indonesia tetap terpelihara. Setiap perbedaan budaya menunjukkan keunikan dan identitas daerah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang berwarna dan indah. Terus selanjutnya, menghargai budaya sendiri dan budaya orang lain adalah bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Tahu Pancasila? Tahu? Sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagus. Apakah kalian tahu mengapa pakaian adat di setiap daerah Indonesia berbeda-beda? Mengapa rumah adat di daerah pantai berbeda bentuknya dengan di pegunungan? Menurut kalian, apa yang membuat budaya Indonesia sangat beragam? Supaya kalian tahu, dapat memahami dengan mudah, hari ini kita tonton video pembelajaran berikut. Lihat ya di layar. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya Zubri Ernandi akan menjelaskan materi identifikasi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Kelas 4 MI Rolisa Marajati
Yayasan Al-Azizi Pamekasan. Apa itu keragaman budaya? Definisi keragaman. Keragaman adalah perbedaan yang muncul dari berbagai suku, bahasa, adat, dan tradisi yang membentuk mozaik dalam suatu masyarakat. Kekayaan Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya yang sangat kaya, unik, dan menjadi identitas bangsa. Keragaman suku bangsa di sekitar kita. Lingkungan kita seringkali menjadi titik temu berbagai suku bangsa. Mengenali suku-suku ini adalah langkah awal mengapresiasi keragaman. Di antaranya adalah suku Jawa. Jawa dikenal dengan keharusan budi bahasa dan seni pertunjukan seperti wayang. Selanjutnya, suku Betawi. Suku Betawi adalah suku asli Jakarta dengan tradisi unik seperti lenong dan ondel-ondel. Selanjutnya adalah suku Sunda. Suku Sunda berbasis di Jawa Barat, kaya akan kesenian seperti tari jaipong dan musik angklung. Dan suku-suku lainnya. Kehadiran suku lain seperti Bugis, Batak, atau Sasak memperkaya dinamika sosial budaya. Keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bentuk identitas budaya sebuah kelompok masyarakat. Identitas budaya. Setiap bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa membawa serta nilai-nilai sejarah dan pandangan dunia yang diwariskan turun-temurun. Kekayaan komunikasi. Perbedaan logat dan dialek yang kita temui sehari-hari menunjukkan betapa kayanya spektrum komunikasi di lingkungan sekitar kita. Keragaman arsitektur dan busana tradisional. Rumah dan pakaian adat mencerminkan adaptasi budaya terhadap lingkungan dan nilai-nilai filosofis yang dianut. Cita rasa dan gerak budaya. Makanan dan tarian tradisional adalah ekspresi budaya yang paling dinamis dan langsung dapat dinikmati. Makanan khas daerah. Rendang dari Minangkabau. Rendang merupakan simbol kesabaran dan kebersamaan. Selanjutnya, kerak telur dari Jakarta. Kerak telur merupakan makanan legendaris khas Betawi. Selanjutnya, gudeg. Gudeg dari Yogyakarta. Gudeg memiliki cita rasa manis yang khas dari kota Braden. Tarian tradisional. Tari Saman dari Aceh. Tari Saman merupakan tarian seribu tangan yang penuh semangat. Selanjutnya ada tari mosok. Tari mosok dari Papua. Tari mosok merupakan tarian upacara yang kuat dan ekspresif. Yang terakhir, tari serimpi dari Yogyakarta. Tari serimpi merupakan tarian keraton yang halus dan sakral. Alat musik tradisional, simbol harmoni. Alat musik bukan sekedar hiburan, tetapi merupakan media pelestarian tradisi dan identitas bunyi khas daerah. Gamelan dari Jawa. Gamelan merupakan orkestra yang kompleks, melambangkan keharmonisan dan filosofi hidup Jawa. Selanjutnya,
Angklung dari Jawa Barat. Angklung merupakan alat musik bambu yang dimainkan bersama-sama, mengajarkan nilai kerjasama dan keselarasan. Selanjutnya, tifa dari Papua. Tifa merupakan alat musik tukul yang menjadi pengiring utama dalam upacara adat dan tarian. Pentingnya menghargai keragaman budaya. Menghargai perbedaan adalah kunci untuk mencapai potensi penuh sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan makmur. Memperkuat persatuan. Keragaman adalah berkat yang menyatukan. Sikap saling menghargai meniadakan potensi konflik dan memperkuat kebinekaan. Pemberdaya wawasan. Interaksi dengan budaya berbeda membuka cara pandang baru, meningkatkan kreativitas dan wawasan global. Peluang ekonomi. Keragaman budaya menjadi daya tarik pariwisata yang sangat besar, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional. Langkah-langkah melestarikan budaya di sekitar kita. Pelestarian budaya dimulai dari tindakan kecil dan kesadaran kolektif di tingkat komunitas. 1. Toleransi dan hormat. Menerima dan menghormati setiap perbedaan adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi di lingkungan sehari-hari. 2. Belajar bahasa lokal. Mempelajari dasar-dasar bahasa daerah atau memahami makna di balik upacara dan tradisi lokal. 3. Dukungan aktif. Mendukung dan berpartisipasi dalam festival budaya, pameran seni, atau pendidikan multikultural di komunitas. Oke, setelah menonton video tadi, ada yang belum paham dan tidak mengerti? Ada yang ditanyakan? Pak. Kenapa pakaian ada di setiap daerah berbeda-beda? Baik, pertanyaan yang bagus dari Ananda Angka. Pertanyaannya adalah kenapa pakaian adat di setiap daerah berbeda-beda? Kami jawab, karena setiap daerah di lingkungan Indonesia, di sekitar Indonesia, punya kebiasaan, iklim, dan bahan yang berbeda-beda. Ya, ngerti ya? Baik. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, tanyakan. Kenapa rumah adat bentuknya bermacam-macam? Baik, kami jawab. Asis bertanya, kenapa rumah adat bentuknya bermacam-macam? Ya. Karena bentuk rumah ada dibuat menyesuaikan kondisi alam. Karena bentuk rumah ada dibuat menyesuaikan kondisi alam. Arti sis? Paham sis? Ya, terima kasih. Pertanyaan jawab, tepuk tangan. Dan ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Siapa namanya? Sila Nazilatul Rahman. Silakan. Pak, apakah semua daerah di Indonesia punya tarian adat? Oke. Ya, hampir semua daerah punya tarian adat masing-masing. Jadi, hampir semua daerah punya tarian adat masing-masing. Bagus, tepuk tangan. Contohnya di Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb ada tarian, di Surabaya ada tarian juga. Dan jadi di setiap daerah pasti
pasti ada tarian masing-masing. Oke, ada pertanyaan lagi yang terakhir, silakan. Siapa namanya? Karin, silakan. Pak, kenapa kita harus belajar tentang keragaman budaya? Baik, kita belajar supaya bisa menghargai perbedaan dan bangga dengan budaya Indonesia. Jadi mengerti? Kita belajar, kita ulang. Kita belajar supaya bisa menghargai perbedaan dan bangga dengan budaya Indonesia. Paham adik? Baik. Baik. Kalau sudah paham semua, saya akan memberikan tugas berbentuk kelompok. Silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Yang tadi itu. Silakan kelompoknya. Kelompoknya namanya apa? Yang. Jadi mau berapa satu ya? Kerjakan. Tidak ya. Silakan kerjakan. Tulis. Ya. Langgan. Oke, perhatikan gambar-gambar yang diberikan LKPD. Perhatikan gambar-gambar yang ada di LKPD masing-masing. Antara lain, rumah adat dari berapa daerah? 2. Pakaian adat dari berbagai suku. Pertanyaannya, apa saja perbedaan yang kamu lihat dari gambar tersebut? Gambar-gambar tersebut. Yang kedua, dari daerah mana budaya itu berasal? Dari daerah mana budaya itu berasal? Yang terakhir adalah, adakah budaya seperti itu di lingkungan tempat tinggal umum? Silakan.
Sudah selesai? Baik. Kita presentasikan maju satu-satu dari kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, silahkan maju ke depan perwakilannya untuk mempresentasikan kelompok 1. Silakan baca. Cukup. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Rumah adat, rumah Ceplong, asal daerah Jawa Tengah, Yogyakarta. Gambar 3, baju adat, Tobat 2, rumah adat Rumah Gadang, asal daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Bagus, cukup. Silakan duduk ke tempatnya. Tepuk tangan. Untuk keluar. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 3, perwakilan untuk kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan. Silakan. Gambar 1, baju adat rumah adat Rumah asal daerah Sumatera Utara Barat. Gambar 2, baju adat Surabaya, rumah adat asal daerah Jawa Tengah, Yogyakarta. Gambar 3, baju adat rumah adat Rumah Gadang, asal daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Gambar 4, baju adat rumah adat Rumah Gadang, asal daerah Kalimantan Tengah. Baik, cukup. Bagus, tepuk tangan. Baik, bagus semua jawabannya. Setelah setiap kelompok presentasi, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa itu keramahan budaya? Baik, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja kekayaan Indonesia? Budaya apa saja yang sudah dipelajari? Jawa, Betawi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Budaya makanan khas yang sudah dipelajari apa saja? Sebutkan. Selanjutnya, tarian tradisional yang sudah dipelajari apa saja? Ulang. Yang pertama, tarian Seripi. Bagus. Tari saman. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Tari saman dari mana? Tari musoh dari mana? Tari seripi dari mana? Tepuk tangan. Ya.
pelajaran sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas.